Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This week we wanna talk about critical strategies in writing and reading. Jadi critical strategies ini bisa dipakai ketika kalian membaca ataupun menulis ya. Jadi tidak terbatas kita hanya menulis saja atau membaca saja. It's very general strategies for both reading or writing. Jadi strategi ini sangat umum dan juga penting buat kalian digunakan ketika kalian menulis ataupun membaca ya. Saya rasa strategi kritikal ini sangat umum dan sangat familiar kalian jumpai, tapi saya hanya mengingatkan kembali, oke? Tugas saya mengingatkan. Ketika kalian lupa, oh iya ini yang waktu itu sudah dipelajari ataupun belum dipelajari tapi kalian udah tahu, oke? Because learning is not only in the class. You can learn anything with your time and with your activities and everything. Kamu belajar itu enggak hanya di kelas saja, tapi kalian bisa belajar ketika beraktivitas, ketika kalian mengerjakan suatu hal, ataupun itu kalian secara tidak langsung melakukan proses belajar ya, secara langsung ataupun tidak langsung, seperti itu. Oke, next. My picture should move here. Thank you. Biasanya critical strategies ini sangat penting ketika kalian akan melakukan proses membaca ataupun menulis. Kenapa sangat penting? Ya karena kalau misalnya kalian nggak kritis gitu, apa yang kalian kerjakan ketika menulis atau maupun membaca itu kan membuang waktu. Misalnya kalian membaca dari atas sampai ke bawah, tapi kalian tidak mempunyai misinya itu, maka kalian akan timbul beberapa pertanyaan ketika membaca ataupun menulis. Aku tuh nulis apa sih ini sebenarnya? Ataupun aku tuh membaca apa sih sebenarnya? Nah, ketika kalian mempunyai critical strategies ketika sebelum memulainya menulis ataupun membaca, kalian akan lebih produktif ataupun lebih efisien dalam mengerjakan suatu hal. Misalnya ketika kalian membaca ataupun menulis, kalian akan lebih efisien karena akan lebih tertuju gitu. Kamu mau kemana arahnya, poinnya mau kemana, terus apa yang mau disampaikan itu apa. Terus ketika membaca itu apa yang kamu ingin dapatkan itu apa aja, apakah ada atau tidak. Dan ketika hal itu dapat langsung ditulis-tulis. Nah, itu bagian dari critical strategies ya. Saya rasa hal ini sangat penting buat kalian ketika kalian nanti bikin paper ataupun disertasi ataupun tesis, skripsi dan lain sebagainya. Karena dengan menggunakan critical strategies, apa yang engkau explore, apa yang engkau ingin dapatkan dari suatu bacaan atau dari tulisan akan lebih terarah gitu, akan cepat dapatnya gitu, karena kita udah mempunyai petanya apa yang akan kita dapatkan ataupun apa yang akan kita sampaikan dalam tulisan kita. Good. Nah, yang pertama komponen dari critical analysis itu yaitu critical reading itu yang pertama itu adalah analisis. Analisis, kata yang sangat familiar, kata yang sangat umum, tapi ketika dikerjakan tidak semua orang bisa menganalisa dengan baik. Nah, kalian sebagai mahasiswa, sebagai orang yang terpelajar harus bisa menganalisis dengan baik. Apakah itu menganalisa tulisan orang lain ataupun membuat analisa tentang
apa yang kita tuliskan untuk orang lain juga. Jadi harus terarah dan analisisnya itu pun harus dapat banget agar apa? Agar tidak ambigu apa yang akan kita tulis ataupun yang kita baca, ya. Analisis itu apa sih? Analisis itu sebuah proses untuk mempreteli apa yang akan kita baca ataupun yang akan kita tulis. Mempreteli itu apa? Something like a breakdown, something. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu kita akan mengkategorikan, memecah dari misalnya dari bab menjadi subbab, bab-bab lagi gitu. Dari satu paragraf itu ada poin-poinnya. Nah, poin-poinnya itu kita breakdown satu persatu dalam note kita. Dan itu akan memudahkan kita dalam menganalisa apakah tulisan kita sesuai dalam jalurnya ataupun ataupun tulisan ataupun bacaan kita apakah kriterianya udah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau belum, untuk mendukung paper kita, untuk mendukung tesis kita, untuk mendukung skripsi kita dan lain sebagainya. Nah, dengan menganalisa suatu bacaan ataupun tulisan, maka kita akan lebih terarah si sasarannya. Apakah tulisan ini ataupun bacaan ini sesuai dengan apa yang kita cari atau tidak. Kalau misalnya udah arahnya berbeda, kita bisa stop dan bisa mencari tulisan yang lain. Atau misalnya bacaan kita udah mulai ini kayaknya agak kurang dari topik yang kita cerna atau topik yang kita cari, kita udah bisa stop dan juga mencari referensi-referensi yang lain. Nah, ketika kalian tidak menggunakan teknik analisis, walaupun kalian semangat membaca ataupun menulis, kalian akan membuang waktu kalian karena apa yang kalian baca dari A sampai Z ataupun buku setebal talenan itu kalian baca tapi tidak dianalisa, itu hanya membuang waktu dan energi. Jadi kalian harus menggunakan teknik analisis untuk mempermudah kalian dalam mengambil apa yang akan kalian ambil ataupun men-share apa yang akan kita share dalam tulisan kita. Seperti itu. Biasanya dalam analisis itu ada komponen-komponen yang sering digunakan. Yang pertama, comparing dan contrasting. Comparing itu membandingkan, terus contrasting itu mencarikan persamaannya, apakah ada atau tidak, perbedaannya ada atau tidak. Terus yang lainnya yaitu should I move here? Oke. Terus cause and effect. Cause and effect itu menggambar sebuah keadaan ataupun situasi dalam suatu bacaan dan tulisan itu apakah bisa diambil nggak sih apa yang kita cari dari apa yang kita baca ataupun apa yang kita tulis. Seperti itu. Jadi kalian harus mempunyai teknik analisis yang baik agar mengefisiensikan waktu, terus lebih terarah gitu. Apa yang akan kita ambil tuh memang ada di sini, ada di tulisan ini atau ada di bacaan ini ataupun tidak. Jadi kalian bisa putuskan walaupun kalian tidak bisa membaca, bukan tidak bisa, kalian tidak perlu membaca isi keseluruhan buku ataupun menulis keseluruhan tulisan kalian, apakah tulisan kalian udah sesuai sasaran ataupun tidak. Oke. Next. Nah, sintesis itu sama kayak merenungkan diri, merefleksikan diri. Apakah tulisan kita yang akan diambil dari beberapa buku ataupun bacaan kita yang diambil dari beberapa buku itu dikumpulkan. Nah, ketika kalian bikin paper, tesis ataupun disertasi ataupun skripsi, kalian memerlukan beberapa opini
pendukung, fakta-fakta pendukung yang ada dalam sumber yang kalian inginkan. Apakah itu relevan? Apakah statistiknya mendukung? Apakah pendapat para ahlinya mendukung judul kalian atau tidak? Nah, ini adalah proses namanya sintesis. Jadi kalian secara tidak langsung nih saya punya kepercayaan seperti ini bahwa hal ini akan seperti ini. Nah, kalian percaya, oke, percaya. Lalu tahap selanjutnya kalian cari dukungan statistik ataupun fakta-fakta yang relevan ataupun pendapat ahli yang bisa mendukung kalian untuk bisa mensupport apa yang kalian yakini. Nah, itu namanya proses sintesis. Jadi kalian tidak bisa ujug-ujug bersabda bahwa menurut saya hal ini akan seperti ini. Udah, titik. Percaya nggak percaya, ya itu urusan kalian. Kalian menulis seperti itu dalam skripsi, wah itu kalian fatal banget ya. Tapi kalian sebagai pembaca yang baik, sebagai penulis yang baik, kalian harus memiliki pendapat ataupun statistik ataupun opini dari para ahli yang mendukung dari judul kalian tulis. Nah, itu proses sintesis ya. Jadi proses sintesis itu adalah apa coba? Oke, good. Ya, jadi proses sintesis itu ketika kalian memiliki sebuah keyakinan akan suatu hal, kalian mengumpulkan komponen tulisan ataupun komponen bacaan yang kalian percayai bahwa hal itu mendukung kalian, bisa mendukung kalian bahwa itulah bisa dimasukkan dalam tulisan kalian atau bacaan kalian. Nah, itu namanya sintesis. Hal ini sangat berguna ketika kalian menulis skripsi, menulis paper, menulis jurnal, menulis tesis, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah proses sintesis. Memang susah pada awalnya, tapi ketika kalian membiasakan hal tersebut akan menjadi sangat mudah sekali ya. Oke, jangan takut untuk mengumpulkan barang bukti. Nah, kalau di kepolisian itu ya barang buktinya ya. Kalian melakukan kesalahan, barang buktinya apa? Nah, itu namanya sintesisnya kalau dalam teknik menulis dan membacanya. Seperti itu ya. Gampang. Semuanya sama, cuman beda istilah, tapi secara harfiah sama-sama saja ya. Sintesis. Next. Evaluation. Nah, evaluation ini merupakan suatu kata yang sangat familiar, tapi ketika mengevaluasinya itu, melakukannya itu agak susah. Karena apa? Kita harus memonitoring dari awal sampai akhir apa yang kita tulis ataupun apa yang kita baca. Apakah dari urutan A sampai Z itu semuanya sinkron dalam satu rel? Apakah tidak? Kalau misalnya dalam part R-nya itu misalnya dari A sampai Z, ternyata yang R, P, sama S, nah ini agak berbeda. Nah, kalian harus bisa mensinkronkan lagi dalam satu jalur track yang sama. Nah, itu fungsinya evaluasi. Dan juga untuk meyakinkan bahwa tulisan kita ataupun bacaan kita ternyata sinkron ataupun namanya tuh konsisten. Nah, konsisten dari awal sampai akhir. Nah, itu sangat penting untuk ketika kalian menulis sebuah paper, menulis sebuah skripsi, disertasi dan lain sebagainya, ataupun ketika kita membaca satu tulisan dari seorang pengarang, apakah jalurnya dari A sampai Z itu emang konsisten dengan judul atau tidak. Kadang kita bisa kritisi si penulis tersebut apakah konsisten ataupun tidak ya.
Jadi ketika kalian membaca suatu novel, suatu karya ilmiah dan lain sebagainya, kalian jangan asal baca, tapi bisa juga menganalisanya bahwa kualitas si penulis ini udah sampai mana, apakah konsisten ataupun tidak, terus kualitas pengolahan katanya bagus atau tidak, seperti itu. Kalian lebih oke dibanding yang lain. Karena apa? Karena kalian udah belajar reading sampai session 4 ya, reading 4. Kalian harus beda dari yang lain ya, oke? Oke. Next, persuasion. Persuasion it mean that you must have a pride in your opinion to others, and that's your opinion is good. And yeah, my opinion, something like yeah, it's my fact and you must follow it, something like that. Jadi kalian dalam persuasi ini bertugas untuk meyakinkan bahwa opini saya itu benar loh, opini saya tuh enggak ngarang loh, opini saya itu udah melalui proses yang sangat ketat loh, bahwa kalian bisa percaya loh sama dengan opini saya, seperti itu. Karena apa? Karena udah didukung dengan pendapat para ahli, udah didukung dengan apa tadi, statistika, udah didukung sama fakta-fakta yang mendukung gitu. Jadi kalian di part yang akhirnya di tulisan kalian ataupun di bacaan yang kalian baca harus ada opini dari si penulis ataupun si pembaca. Kalau di tulisan, karya tulisan itu harus ada opini dari si penulis bahwa apa yang saya tulis ini benar adanya dan lain sebagainya, dan itu tujuannya untuk menggiring si pembaca agar oh ya, bahwa hal ini itu bukan ngada-ngada gitu, bahwa hal ini sudah melalui proses yang sangat ketat gitu kalau dalam sebuah tulisan. Tapi kalau dalam sebuah bacaan, ketika kalian di part akhirnya itu biasanya akan menemukan bahwa si penulis akan meyakinkan kalian sebagai pembaca bahwa ini tuh udah dikaji, udah diuji, dan faktanya ada, pendapat para ahlinya sudah ada, dan bisa dilihat misalnya di kolom appendix nomor sekian sekian sekian. Nah, itu merupakan sebuah dorongan ataupun dukungan untuk si penulis bahwa ya ini tuh udah memenuhi kriteria ataupun udah bagus untuk kalian yakini, seperti itu. Jadi komponen tersebut akan terpakai ketika kalian nanti akan menulis skripsi di semester akhir nanti ya. Jadi pakai teknik ini agar efisiensi waktu tercapai, kalian tidak terlalu ribet dalam memilih suatu keputusan bahwa ini tuh referensinya sinkron nggak dengan tulisan saya atau dengan judul saya. Dan yang terakhir, kualitas bacaan kalian ataupun kualitas tulisan kalian akan berbeda dengan pembaca ataupun penulis dari kebanyakan, karena kalian udah belajar hal ini. Oke, next. Oke, ini merupakan slide yang kita dambakan dan kita nantikan dari awal sampai sekarang. Thank you so much for coming to my class. Please, if you did not understand what I said, you just stop and then repeat again. It's very effective for us in this situation. Thank you for coming. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy guys. Bye bye.